مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi khususan najib nabiyya wa syuhada as-salihin ajma'in wa malaikatu al-qur'an wa syuhada khususan sallallahu alaihi wasallam syahidul qadri istida abaina wa ummahatina kafati muslimin imam hayat سلموا على فاتن كتاب شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في بركة علومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Santriwan dan santriwati dimanapun berada yang saya sayangi, mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Sholihin. Kali ini kita akan membahas tentang bab yakin dan tawakal. Ayat yang ditampilkan oleh musannif diantaranya adalah walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'a lan semangsane weruh sapa al-mu'minuna pira-pira wong mukmin weruh al-ahzaba ing pira-pira golongane wong kufar ya al-ahzaba ing siksane golongane pira-pira wong kufar qalu padha ngucap sapa mukmin hadza utai ikilah ahzab iku ma barang-barang wa'ada kang janjiake na ing kita sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa sadaqa lan bener sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa ma zadalan ora nambahi hum ing al-minun ora nambahi illa imanan kecuali nambahi iman wa tasliman lan pasrah. Ini ayat diantaranya yang menjelaskan tentang tawakal. Kemudian ayat yang berikutnya pada surat Al-Furqan ayat 58 wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut wa tawakkalan pasrah sira 'alal hayy ing atase zat kang sugeng utawa urip alladzi zat la yamutu kang ora bakal mati sapa Allah. Jadi silahkan Anda pasrah atau tawakal kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Pada ayat berikutnya di dalam surat Ibrahim ayat 11 Allah berfirman wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi lan ing atase Gusti Allah falyatawakkal mongko becik
tawakal utawa pasrah sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin kabeh. Hendaklah orang-orang mukmin itu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Ali Imran juga disebutkan kaitannya dengan tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa iza azamta mongko ari kalane nejo sapa sira fatawakkal mongko nyerah sira masah sira ngallahi ing Gusti Allah. Ya. Kemudian di dalam surat At-Tolak ayat 3 juga Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa man lan utai sapane wong iku yatawakkal kang pasrah sapa man 'ala Allahi ing atase Gusti Allah, fa huwa mongko utawi Allah iku hasbuhu kang nyukupi sapa Allah ing man. Jadi ini kaitannya dengan tawakal semua ini. Jadi intinya ini supaya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amaliyah kita lakukan itu yang disebut dengan usaha ikhtiar. Kemudian ujungnya kita pasrah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Persoalan ujungnya nanti apa kata Allah. Jadi kalau sudah kita pasrahkan itu, terserah vonis terakhirnya Allah. Barangkali sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan Allah. Makanya ketika kita menginginkan sesuatu tetapi tidak kesampaian, maka kita jangan mengeluh, jangan kecewa, karena ini sudah menjadi hak Allah, ketentuan Allah. Ikhtiar wajib bagi manusia, tapi tawakallah di ujungnya. Kemudian kita menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Kadang-kadang manusia itu kan karena egoisnya manusia, jadi sesuatu yang diinginkan mungkin Allah untuk sementara tidak menghendaki, dia merasa kecewa. Nah ini nggak boleh, karena manusia ini sifatnya disuruh ikhtiar saja, keputusan akhirnya Allah. Kadang-kadang manusia nggak sadar. Yang menjadi harapan dia itu kadang-kadang di ujungnya tidak akan berujung baik. Sesuatu yang baik belum tentu, ya, sesuatu yang baik yang diinginkan oleh manusia menurut manusia itu sendiri belum tentu baik menurut Allah. Sebaliknya juga seperti itu. Dia menganggap baik, dia menganggap tidak baik, belum tentu sesuatu yang dianggap tidak baik itu benar-benar tidak baik bagi dia, belum tentu. Ya, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan yang kurang lebih artinya bahwasanya kadang-kadang sesuatu yang dianggap baik oleh manusia itu ya tidak akan menjadi baik baginya. Sesuatu yang baik menurut manusia belum tentu akan berakhir juga baik bagi manusia, tapi itu yang mengetahui semuanya itu adalah Allah. Maka ketika Allah memutuskan, ya kita terima apa adanya gitu saja. Ya, itu ayat yang berkenaan dengan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada hadisnya ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis saking
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ridani sapa Allah Gusti Allah kan huma saking Ibnu Abbas lan Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu ndonga sapa Kanjeng Nabi. Dongane Kanjeng Nabi pripun? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Rasulullah saja kita maknani dulu. Allahumma adu Gusti Allah laka dumateng panjenengan aslamtu pasrah sapa ingsun wa bikalan dumateng panjenengan amantu iman sapa ingsun wa alaika lan dumateng panjenengan tawakkaltu pasrah sapa ingsun wa ilaika lan dumateng panjenengan anakku bali sapa ingsun wa bikalan dumateng lan wa bikalan kelawan panjenengan khosamtu menang padu ingsun. Allahumma du Gusti Allah inni sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun bahu reksa sapa ingsun bi izzatika kelawan sifat mulya panjenengan la ilaha illa ora ana pangeran illa anta kecuali panjenengan antudilla ing yen to nasarake panjenengan ni ing ingsun anta nggih panjenengan iku al hayyu zat kang gesang alladzi zat layamutu kang ora bakal mati sapa alladzi wal jinnulan utawi jin wal ingsulan manusa iku yamutuna padha mati sapa jin lan manusa muttafaqun den sepakati apa ali hadis wa hadza utaikila hadis iku lafdhu muslimin lafati Imam Muslim wa ta sara lan ringkes hu ing hadza hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Nah ini santri-santri sekalian yang saya sayangi dimanapun berada, hadis ini menunjukkan betapa luar biasanya tawaduknya Rasulullah terhadap yang menciptakan. Ya, kita tahu dan kita maklum kalau yang namanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang maksum, orang yang dijauhkan dari segala noda dan dosa, dan itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Ya, jelas itu. Kemudian kenapa Rasulullah sudah menjadi jaminan Allah untuk masuk surga dan dia dijaga dari kesalahan dan kekhilafan, kok dia masih mau berdoa meminta kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah? Ya, sebenarnya Rasulullah diam pun sudah aman gitu. Tetapi dia masih mau berdoa, doanya Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Jadi kata Rasulullah dalam doanya itu, ya Allah, ya aku pasrahkan diriku kepadamu. Kemudian aku iman kepadamu. Wa alaika tawakkal, dan aku pasrahkan diri kepadamu ya Allah. Dan kepada Engkaulah akan kembali. Ya. Ini Rasulullah dalam sebuah doa. Ya, kemudian disambung lagi, Allahumma inni a'udzubika biizzatika. Ya Allah. Ya, sesungguhnya aku minta perlindungan dengan sifat kemuliaan yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Antudillani, ya,
ketika engkau akan menyasarku. Ya. Jadi terlindung dari kesasaran. Ya. Antal hayyul alladzi la yamut. Engkaulah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Sementara jin dan manusia adalah makhluk yang nantinya akan mati. Nah ini dia. Jadi Allah minta perlindungan kepada Allah sekaligus tawakal kepadanya. Meskipun Rasulullah saya katakan tadi tidak minta perlindungan pun itu sudah dilindungi oleh Allah. Apalagi Rasulullah mau berdoa, ya secara otomatis itu Allah akan menolong. Nah, karena ini saking tawaduknya Rasulullah kepada Allah. Ya. Sebenarnya ini juga ada nilai pendidikan bagi kita semuanya. Makanya Rasulullah aja sudah menjadi orang yang dijamin masuk surga, itu dia masih mau berdoa kepada Allah, minta perlindungan dan masrahkan diri kepadanya. Apalagi manusia seperti kita yang banyak dosanya, tidak mau berdoa, tidak mau minta perlindungan, tidak mau masrahkan diri kepadanya. Itu ya bagaimana? Ya. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala. An Umar hadis saking Umar radhiyallahu anhu ngerteni sapa Allah Gusti Allah ngan saking Umar. Qala ndika sapa Umar, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane Kanjeng Nabi, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan fataruhu bitana, rawahu Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Lau annakum lamuna sak temene sira kabeh iku tatawakkaluna padha tawakal sira kabeh, pasrah sira kabeh alallahi ing atase Gusti Allah haqqa tawakkulihi, ya sak bener-benere tawakal ning Allah. La razaqo yakti bakal ngrezekeni sapa Allah ing sira kabeh kama yarzuqu kaya olahe paring rezeki sapa Allah at-tayra ing manuk taghdu kang budalan isuk apa thair himason halih luwe wataruhulan bali sore sapa apa at-thair bitonan halih warak. Rawang riwayatake hu hadis sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Nah, Rasulullah ini menganjurkan kepada kita untuk benar-benar tawakal, pasrah diri kepada Allah, sampai pentingnya kita memasrahkan diri kepada Allah itu diibaratkan sebagaimana burung, ya. Burung itu memang, ya, biasanya tradisinya kalau pagi dia pergi mencari makan, entah kemana arahnya. Ketika sore dia pulang, ya dia akan tidur, ya. Di mana tempatnya? Ya, sebagaimana tempat-tempat burung yang ketika dia tidur, ya. Artinya apa ini? Kalau Rasulullah menggambarkan ataupun menganjurkan tawakalnya kita seperti tawakalnya burung, ya, seakan-akan
bagaimana ya, burung itu ketika pagi dia itu akan mencari makan kemana arahnya. Biasanya dia sudah biasanya kalau burung itu dia mencari makan, sudah biasa dia mencari makan di tempat-tempat yang biasanya ada makanan di situ. Biasanya kalau di sawah itu ya kalau ada padinya itu dimakan ya. Nah itu kondisi paginya dia sebelum berangkat untuk mencari makan tuh kondisinya lapar, tapi setelah dia mencari makan di sana, pulang sore sudah kenyang ya. Itu adalah burung aja yang tidak punya akal pikiran ya, dia tawakalnya seperti itu. Apalagi kita yang punya akal sempurna, kalau tidak punya sifat tawakalnya kepada burung, berarti manusia itu lebih di bawahnya burung dari sifat tawakalnya. Makanya nggak boleh kita itu kalah dengan burung yang dia punya sifat tawakalnya luar biasa seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang manusia itu rata-rata sifat tawakalnya itu memang cetak atau cendak sekali. Kalau menurut manusia secara umum, kalau yang namanya hidup itu ya tentunya adalah makan. Ya, logikanya orang kalau tidak makan mati. Kalau menurut logikanya manusia secara umum, tapi pada dasarnya bukan yang memberikan kehidupan itu adalah makanan, tapi tetap Allah lah yang menghidupi makhluk yang ada di dunia ini, termasuk kita manusia ya, termasuk kita manusia. Kalaulah manusia itu masih diberikan kehidupan oleh Allah, tak makan sekalipun masih hidup. Walaupun makan sekenyangnya, kalau seandainya Allah tidak mau menghidupi kita manusia, tetap akan mati. Jadi kalau makan itu adalah hanya sebagai lantaran saja, bukan sebagai sebagai pusat kehidupan. Itu sebagai lantaran, tepat pusat kehidupan itu adalah Allah, seperti itu. Jadi itu hanya sebagai ikhtiar ya, secara akal. Jadi makanan itulah yang membawa kehidupan, tapi sebenarnya bukan makanlah yang menjadikan ataupun menjadi penyebabnya makhluk itu hidup ya, tapi karena Allah. Oleh sebab itu mati hidup kita pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu sebagai tandasan terakhir ini pada hadis yang nomor berikutnya ini, insya Allah nanti akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan kita menjadi santri dimanapun saja berada, kita menjadi manusia yang selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi insan yang anfa'uhum linnas dimanapun saja kita berada, sehingga kita berkah hidup kita, berkah rizki kita, berkah umur kita, terutama berkah ilmu kita sebagai santri. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam ajmain. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل